Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 456. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Semua ini adalah konspirasi iblis alienmu. Peng Xiaoyu melihat si penyerang dan tiba-tiba menjadi sangat marah. Semuanya ini karena iblis alien. Sejak bekerja sama dengan iblis alien, Sang Guan Xiner telah berubah dan dia tidak lagi mengenalnya. Kamu ingin mati? Peng Xiaoyu sangat marah. Pedang kaisar diangkat dan cahaya pedang melesat ke langit, berubah menjadi energi pedang tak terlihat yang dengan keras mengalir ke bawah menuju bayangan hitam itu. Ledakan! Di bawah tebasan pedang kaisar, bayangan hitam itu berubah menjadi dua bagian. Tetapi tidak lama dari itu, kemudian bayangan hitam itu berkumpul lagi dan berubah menjadi bentuk manusia lagi. Peng Xiaoyu, kamu membunuh iblis alienku dan menghancurkan pemakaman keluargamu. Sekarang kamu menghancurkan tanah leluhur keluarga Ji, bahkan menghancurkan altar reinkarnasi iblis alienku. Hari ini aku akan membunuhmu, kata bayangan hitam itu dengan ganas, dan kemudian ratusan energi sihir hitam meledak dari dalam tubuhnya. Sebuah tentakel yang padat langsung muncul dan langsung membungkus Peng Xiaoyu. Hanya mengandalkanmu, kata Peng Xiaoyu seraya memegang pedang kaisar, mengeluarkan energi kaisar dari tubuhnya, agung dan menjulang tinggi di langit, menghadap ke langit yang dipenuhi dengan energi sihir hitam. Serangkaian tentakel itu langsung terputus dengan panik. Di bawah pedang ini, serangkaian tentakel hitam itu langsung terputus dalam sekejap. Peng Xiaoyu memegang pedang kaisar kuno. Dengan satu pedang ini di tangannya, dunia tidak terkalahkan. Alam suci. Bayangan hitam itu terkejut menatap Peng Xiaoyu. Tidak, ini bukan alam suci. Kekuatan langit dan bumi ini telah dibatasi. Untuk saat ini tidak mungkin ada orang yang menerobos alam suci. Anda seharusnya baru saja menyentuh ambang alam suci, kata bayangan hitam itu seraya menatap Peng Xiaoyu dengan hati-hati. Itu saja sudah cukup untuk membunuh makhluk sepertimu, kata Peng Xiaoyu mencibir. Jika kamu belum mencapai alam suci, kamu tidak bisa sombong di depan kursi ini, teriak bayangan hitam itu menggelegar. Dengan kekuatan magis yang luar biasa, itu berubah menjadi bayangan hitam besar setinggi ratusan meter yang muncul di belakangnya. Tangan bayangan raksasa itu langsung menyapu ke arah Peng Xiaoyu, disertai dengan tentakel hitam yang muncul lebih banyak daripada sebelumnya. Peng Xiaoyu mengayunkan pedangnya. Segera telapak tangan raksasa dan bayangan pedang raksasa beradu satu sama lain. Boom! Gelombang kejut tercipta dan sebenarnya itu imbang. Keduanya sama-sama terhempas. Ketika keduanya akan bertarung lagi, tiba-tiba, hentikan, cukup! Teriak Sang Guan Xiner dengan marah dan segera menembak untuk menghentikan Peng Xiaoyu dan bayangan hitam. Sier, kamu! Peng Xiaoyu memandang Sang Guan Xiner dengan ketakutan dan kemarahan. Pada saat yang sama dia merasa bahwa sebuah kekuatan sedang menyerang tubuhnya dengan panik. Oke, sangat bagus. Dia tidak peduli tentang hal lain. Dia melirik Sang Guan Xiner dengan marah. Di matanya ada jejak emosi yang tak terkatakan. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan pergi. Xiaoyu, kata Sang Guan Xiner dengan suara yang rendah. Tuan istana, biarkan aku membunuhnya, kata bayangan hitam itu dengan mendengus dingin. Dia hendak mengejar Peng Xiaoyu, akan tetapi dihentikan oleh Sang Guan Xiner. Cukup, siapa yang memintamu melakukannya, kata Sang Guan Xiner. Melihat kepergian Peng Xiaoyu, Sang Guan Xiner menatap bayangan hitam itu dengan marah. Bayangan hitam itu membeku sesaat dan aura dingin mekar dari tubuhnya. Kemudian dia berkata, Sang Guan Xiner, Peng Xiaoyu membunuh iblis alienku dan bahkan menghancurkan altar reinkarnasi iblis alienku. Peng Xiaoyu itu telah kelewatan. Apa? Altar reinkarnasi dihancurkan? Mendengar ini, Sang Guan Xiner terkejut. Dia juga hadir di tata letak altar reinkarnasi. Secara alami dia tahu peran altar reinkarnasi. Tidak heran setan alien ini akan sangat marah. Bahkan jika altar reinkarnasi dihancurkan, kamu tidak boleh melakukannya hari ini. Sekarang Peng Xiaoyu sangat marah dan pergi.
kata Sangguan Siner. Sangguan Siner, sudah kubilang bahwa Peng Xiaoyu ini adalah serigala bermata putih. Bahkan jika Kekaisaran Xuan Yuan benar-benar ingin melakukannya, terus kenapa? Ketika yang hebat dari klan saya keluar, menghancurkan Kekaisaran Xuan Yuan itu mudah, kata bayangan hitam itu seraya mendengus dingin. Lancang. Wajah Sangguan Siner sangat marah dan dia menyipitkan matanya lalu berkata, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Jika bukan karena kaisar ini, bagaimana bisa iblis alien ada di sini hari ini? Sangguan Siner, kursi ini juga memberitahu Anda bahwa meskipun Anda sangat menyukai iblis alien saya, Anda juga telah menerima banyak hal dari iblis alien saya. Jika bukan karena iblis alien saya, bagaimana bisa istana berkabut Anda berada di puncak hari ini? Anda dan saya adalah hubungan kerjasama, bukan tuan dan pelayan, kata bayangan hitam itu dengan mendengus dingin, lalu kemudian berbalik dan pergi. Bajingan. Sangguan Siner mengutuk dengan marah. Ada hawa dingin yang samar mekar dari matanya. Dia tidak banyak bicara lalu turun ke tanah leluhur keluarga Ji. Ras manusia, jika bukan karena kamu memiliki kegunaan, bagaimana mungkin kursi ini akan bekerja sama denganmu? Kata bayangan hitam itu seraya pergi. Begitu Sangguan Siner mendarat di tanah leluhur keluarga Ji, Raja Pana, Ji Daoyuan dan yang lainnya maju, berlutut dan memberi hormat. Kemudian dengan serentak berkata, saya telah melihat permaisuri. Bangun semua, kata Sangguan Siner. Dia menatap tanah leluhur keluarga Ji yang hampir hancur dengan sedikit kekesalan di hatinya. Kali ini istana berkabut kehilangan terlalu banyak. Di mana Ji Dewei dan yang lainnya? Tanya Sangguan Siner. Kembali kepada kaisar wanita. Para penatua belum kembali. Mereka seharusnya sedang dalam perjalanan, kata Ji Daoyuan. Kemudian dia menggertakkan gigi dan berkata dengan marah, Kaisar wanita, kali ini keluarga Ji saya menderita kerugian besar, dan Kaisar wanita harus membalaskan dendam keluarga Ji saya dan menghancurkan Kekaisaran Xuan Yuan. Yah benar, Kaisar wanita, hancurkan Kekaisaran Xuan Yuan. Banyak ahli dari keluarga Ji di belakang Ji Daoyuan juga berkata satu demi satu dengan marah. Masalah ini Kaisar memiliki keputusannya sendiri. Yang harus kalian lakukan sekarang adalah mengatur ulang keluarga Ji. Sekarang, setelah keluargamu musnah, Chuzhou, tempat keluargamu berada, Kaisar akan memberikannya kepadamu terlebih dahulu. Kamu akan menyatukan Chuzhou secepat mungkin. Wilayah keluargamu Kaisar berikan kepada keluarga Ji, kata Sangguan Siner. Setelah memberi instruksi kepada keluarga Ji, Sangguan Siner berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, tanah leluhur keluarga Ji tiba-tiba menjadi sangat tenang. Tapi tidak lama setelah Sangguan Siner dan yang lainnya pergi, cuing, di kedalaman tanah leluhur keluarga Ji, beberapa aliran cahaya tiba-tiba datang dan langsung jatuh ke tanah leluhur keluarga Ji. Chen Xiao, Penatua Agung, Ji Daoyuan dan yang lainnya buru-buru memberi hormat. Orang yang datang adalah Qin Chen, Ji Dewei, dan yang lainnya. Sebenarnya mereka sudah kembali ke tanah leluhur keluarga Ji sehari yang lalu. Namun mereka bersembunyi di kedalaman tanah leluhur keluarga Ji dan mengawasi dari jauh. Shao Chen, apa yang kamu harapkan memang benar. Sangguan Siner memberi kami wilayah keluargamu dan meminta kami untuk memperbaikinya secepat mungkin. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Ji Daoyuan. Metode Qin Chen benar-benar membuat mereka mengaguminya. Hehehe. Lakukan seperti apa yang dikatakan Sangguan Siner. Tutup saja wilayah keluargamu. Adapun hal-hal lain, jangan khawatir tentang begitu banyak untuk saat ini. Kali ini kerugian keluarga Ji kita tidak sedikit. Kita harus memulihkan kekuatan kita secepat mungkin. Dan juga kendalikan istana penegak hukum di tangan kalian, kata Qin Chen dengan mata menyipit. Bukankah kita harus menyerang Kekaisaran Xuan Yuan? Ji Dewei dan Ji Daoyuan sama-sama bertanya dengan heran. Melihat konflik antara Sangguan Siner dan Peng Xiaoyu sebelumnya, kedua belah pihak tampaknya telah mencapai titik arogansi. Selama api ditambahkan, kedua kekuatan itu mungkin benar-benar menjadi perseteruan. Jangan. Qin Chen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang serius. Kenapa ini? Semua orang nampak penasaran. Hal-hal tidak sesederhana itu. Meskipun konflik antara Sangguan Siner dan Peng Xiaoyu meningkat, kemungkinan besar kedua belah pihak akan segera menghentikan perang. Jika kita terus berakting, maka kita pasti akan dicurigai, kata Qin Chen. Semua orang terkejut.
Apakah Shao Chen salah? Akankah kedua kekuatan segera menghentikan perang? Bagaimana ini mungkin? Selanjutnya, tetap low profile. Cobalah untuk tidak lepas kendali dan tingkatkan kekuatanmu sesegera mungkin, kata Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Dia tahu betul jarak antara Sangguan Sinar dan Peng Xiaoyu sebagian besar disebabkan oleh dorongan rahasianya. Namun Peng Xiaoyu dan Sangguan Sinar sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Mereka tidak idiot. Kemungkinan besar mereka telah menyadari kelainan tersebut. Jika aku terus mendorong saat ini, kemungkinan besar aku akan mengekspos diriku sendiri dan keluar gaji. Ini jelas bukan niat asli Qin Chen. Selain itu, pertarungan sebelumnya antara Sangguan Sinar dan Peng Xiaoyu juga membuat Qin Chen diam-diam terkejut. 300 tahun kemudian kekuatan keduanya benar-benar meningkat ke level ini, menyentuh ambang alam suci. Ini memberi Qin Chen rasa takut yang kuat. Dia tidak boleh mengekspos dirinya sendiri sebelum dia benar-benar siap. Tugas yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatan sendiri secepat mungkin. Apalagi setelah dia menyerang Gunung Tiandi. Masih banyak keuntungan yang belum dihitung. Untuk sementara, Qin Chen menghentikan rencana lain. Setelah menginstruksikan urusan keluar gaji, dia tidak tinggal di tanah lelur keluar gaji, tetapi sekali lagi memasuki Cakram Gyo Qiankun. Di dalam Cakram Gyo Qiankun, ekspresi Qin Chen dan Pu Qiankun sedikit agak berat. Pihak lain benar-benar menyentuh kekuatan semacam itu. Sangguan Sinar dan Peng Xiaoyu jelas melangkah lebih jauh. Pada saat ini Lao Yuan tiba-tiba berkata, "Jangan khawatir, meskipun kedua manusia itu telah menyentuh alam suci. Namun, jika mereka ingin memasuki alam suci, itu tidak mudah. Dan selama mereka belum mencapai alam suci, masih ada harapan kemenangan." Suara Lao Yuan sedikit berat, tetapi sangat percaya diri. Oh, Qin Chen tidak bisa membantu, tetapi melihat ke atas, Lao Yuan sepertinya tahu sesuatu. "Menurutmu, apa itu alam suci?" tanya Lao Yuan dengan tiba-tiba. Ini membuat kening Qin Chen dan Pu Qiankun mengerut. Alam suci merupakan basis kultivasi legendaris yang mampu menembus kehampaan dan melangkah ke surga. Akan tetapi, apa itu alam suci? Qin Chen tidak pernah mengerti. Alam suci adalah ranah di atas Martial Emperor. Ahli Martial Emperor dapat mengendalikan aturan dunia dan merobek ruang. Jadi, bagaimana dengan alam suci? Apakah Anda tahu kekuatan apa yang akan Anda kuasai? Lao Yuan terus melontarkan pertanyaan. Pertanyaan ini sangat besar, dan mungkin hanya sedikit orang di dunia yang dapat menjawabnya. Namun, Qin Chen yang mempraktikkan Kaisar 9 Bintang, dan sering menerima bantuan dari Lao Yuan, tetapi dia samar-samar bisa memahaminya. Alam suci yang harus dikuasai adalah kekuatan unik, setara dengan asal-usul dunia ini, di atas kekuatan aturan, kata Qin Chen. Dia menebak. Lao Yuan tampak sedikit terkejut meskipun dia mengajukan pertanyaan. Dia tidak berpikir Qin Chen bisa menjawabnya. Dia terkejut sejenak lalu berkata, "Meskipun pemahamanmu tidak sepenuhnya benar, itu tetap sama. Yang disebut alam suci memang di luar tingkat aturan benua dan merupakan kekuatan esensial yang lebih magis dari langit dan bumi daripada kekuatan aturan. Namun setiap dunia memiliki kekuatan yang unik. Ini adalah persyaratan untuk kelahiran setiap alam. Dan alam suci memperoleh Tao dengan melampaui dunia luar. Kekuatan unik inilah yang bisa dikendalikan. Begitu kamu meninggalkan dunia ini, kekuatanmu perlahan akan habis dan kamu akan jatuh ke alam suci," kata Lao Yuan. Qin Chen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ketika alam suci meninggalkan dunia aslinya, basis kultivasi perlahan akan jatuh. "Faktanya, pria di sisimu ini telah menyentuh tepi alam suci," kata Lao Yuan memandang Pu Qiankun. Pu Qiankun. Qin Chen terkejut. Dia ingat bahwa ketika Pu Qiankun dan penguasa Gunung Tiandi bertarung satu sama lain, kekuatan yang ditampilkan Pu Qiankun memang sangat aneh. Itu adalah kekuatan yang lebih dalam. Hanya karena Pu Qiankun disiksa di istana berkabut selama 200 tahun, darahnya diambil, lukanya belum sembuh total, dan dia tidak pernah menunjukkan kekuatan yang sama dengan Sangguan Sinar. Dengan kata lain, jika Pu Qiankun sembuh dari lukanya, bisakah dia melawan Sangguan Sinar dan yang lainnya? Gumam Qin Chen. "Aku samar-samar menyentuh ambang alam suci. Tapi dibandingkan dengan Sangguan Sinar, itu seharusnya jauh lebih buruk," kata Pu Qiankun. "Faktanya, Sangguan Sinar seharusnya menyentuh ambang alam suci sejak 200 tahun yang lalu.
Saat itu seorang pengkhianat muncul di Bloodline Holy Land saya. Dia membawa Sangguan Sinner dan yang lainnya dan tiba-tiba menyerangku. Aku tidak memeriksanya untuk sementara waktu. Lalu aku ditangkap oleh Sangguan Sinner dan dibawa langsung ke istana berkabut. Jadi penelitian Sangguan Sinner tentang alam suci seharusnya jauh lebih dalam daripada penelitianku, kata Pukian Kun menggelengkan kepalanya. Qin Chen terkejut. Sangguan Sinner telah menyentuh jejak alam suci 200 tahun yang lalu. Itu benar-benar menakutkan. Ini sudah sangat senior. Akan tetapi, mengapa Lao Yuan mengatakan bahwa Sangguan Sinner ingin memasuki alam suci itu akan sangat sulit? Qin Chen mengerutkan kening. Karena sumber di dunia ini seharusnya dihancurkan, kata Lao Yuan dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Qin Chen terkejut, bahkan Pukian Kun juga tampak terkejut. Dunia hancur, apa artinya itu? Saya lahir di dunia iblis yang berbeda. Begitu benua hancur, kekuatan dunia juga akan hancur. Tahukah kamu mengapa iblis alien saya ingin menyerang benua Tianwu? Tanya Lao Yuan dengan tiba-tiba. Memangnya mengapa? Qin Chen tertegun. Dia tahu iblis alien di benua Tianwu kultivasinya akan ditekan. Lalu apa gunanya iblis alien menyerang benua Tianwu? Inilah yang membuat Qin Chen sangat bingung. Itu karena benua iblis alien saya telah diserang oleh pesawat yang lebih kuat. Penyerangnya itu adalah alam surga yang kuat. Ini menyebabkan asal-usul benua iblis alien saya mengalami kehancuran. Yang menyebabkan iblis alien hanya bisa menyerang benua Tianwu, kata Lao Yuan. Begitu kata-kata ini keluar, Qin Chen dan Pukian Kun tiba-tiba terguncang. Benua iblis alien sebenarnya diserang oleh orang kuat dari surga. Pada saat ini, pikiran Qin Chen tiba-tiba menunjukkan gambaran yang ia lihat ketika dia menerobos Martial Emperor di cairan roh ungu waktu itu. Di atas langit benua iblis alien yang tak berujung, beberapa sosok yang menjulang tinggi menembak dan membunuh banyak orang kuat di benua iblis alien. Mungkinkah sosok mengerikan ini adalah orang-orang dari surga? Selain itu, ranah Martial Emperor dibagi menjadi 3 tahap. Tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Sehingga kekuatan alam suci secara alami juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, kata Lao Yuan. Lao Yuan, ada berapa level di alam suci? Kata Qin Chen. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lao Yuan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Saya hanya pernah pergi ke 2 benua, yaitu benua alien dan benua Tianwu. Adapun alam surga, saya tidak tahu. Qin Chen mengangguk. Ini wajar, karena ada benua Tianwu dan benua iblis alien. Tentu saja ada benua lain. Qin Chen tidak berpikir bahwa benua Tianwu adalah satu-satunya di alam semesta. Qin Chen hanya peduli tentang kerusakan asal mula benua Tianwu. Siapa yang menghancurkannya? Tanya Qin Chen. Saya tidak tahu. Saya hanya samar-samar dapat merasakan bahwa asal muasal langit dan bumi di benua Tianwu telah rusak. Itu sebabnya sulit melahirkan alam suci di sini. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa sangat sulit bagi kedua orang itu untuk menembus alam suci, kata Lao Yuan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.